Fat, sebelum kita mulai coaching kali ini, saya secara mendalam ingin bertanya sebenarnya tujuan utamanya Bu Fat yang ingin dicapai di sekolah ini apa? Gitu ya. Baik. Tujuan utama sebenarnya eh, saya itu ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ini, Bu Fitra. Kualitas pembelajaran yang dimaksud itu banyak sebenarnya ya. Cuman saya berdeteksi untuk yang awal-awal ini tentang penggunaan teknologi, misalkan seperti itu. Nah, penggunaan teknologi itu menurut saya itu bisa menjadi prioritas ya setelah teknik belajar mengajarnya di kelas seperti itu. Oke, penggunaan IT tujuan yang sangat baik untuk peningkatan pembelajaran di Ya, kelas. siap. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira tujuan itu di skala berapa dalam perkembangan di sekolah Bu Fatima? Kalau perkembangan di sekolah itu menurut hasil pengamatan saya skala 9 lah. Oh, good. Bagus berarti Bu Fat. Kenapa ambil angka dari 1 sampai 10 jadi angka 9 sebagai. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena kalau anak-anak itu sudah paham teknologi, dia akan melek teknologi, kemudian dia pastinya akan lebih banyak mengetahui hal-hal lain yang berhubungan dengan pembelajaran. Kemudian bisa menerapkan, kan sekarang ada pelajaran informatika tuh di Ya, Kurmer benar. ini. Nah, kalau misalnya mereka udah bisa menggunakan device, teknologinya udah bisa, berarti mereka bisa mengikuti pembelajaran informatika juga. Bisa diterapkan juga dalam hal-hal lain ketika mereka belajar untuk mencari sumber pembelajaran atau permainan praktikum mungkin yang menurut saya di internet tuh banyak sekali begitu ya. Tapi kalau misalnya anak itu tidak bisa menggunakan IT atau teknologi, nanti mereka tidak bisa berselancar lebih. Terus misalnya mereka ada tugas, misalnya tugasnya diferensiasi produk begitu ya, misalnya boleh ditulis tangan, boleh diketik gitu. Paling nggak kan kalau misalnya mereka udah IT-nya udah bagus, mereka bisa belajar menulis menggunakan Microsoft Word mungkin untuk laporan seperti itu, salah satunya. Ya. Oke, untuk anak-anak, bagaimana dengan guru di sekolah Ibu Fat? Apakah guru-guru sudah siap dengan perubahan seperti itu? Untuk guru-guru di awal-awal kemarin memang beberapa guru tidak bisa menggunakan laptop nih, tapi saya itu sayang sekali kenapa guru zaman sekarang tidak bisa menggunakan, mengoperasikan office misalnya, mengoperasikan laptop begitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, sebulan 2 bulan, semua mencoba. Akhirnya mereka sedikit demi sedikit, karena sekolah ada laptop, jadi saya fasilitasi dengan laptop masing-masing, dan mereka berusaha mengerjakan tugas membuat modul pembelajaran maupun media pembelajaran itu menggunakan laptop masing-masing, meskipun masih sedikit-sedikit, tapi mereka antusiasnya tinggi. Makanya Ya. saya sampaikan bahwa kebutuhan IT di sini kayaknya harus didukung dengan skala 9 tadi, karena guru-guru di sana juga punya antusias tinggi, namun selama ini tidak tersalurkan seperti itu. Insya Allah mereka bisa mengikuti itu, namun kami juga kekurangannya LCD. Nah, LCD di kelas itu kan kurang. Jadi guru-guru masih menggunakan laptop, kemudian menggunakan gantian untuk menayangkan media pembelajarannya. Dari paparan Bu Fat itu sudah ada identifikasi kekurangan dan kelebihan atau aset yang ada di sekolah dengan LCD yang kurang atau pengetahuan atau keterampilan teman-teman dalam IT masih kurang. Apa solusi Bu Fatima sebagai kepala sekolah agar kekurangan-kekurangan itu bisa diatasi? Ya, solusinya kombel pasti itu. Jadi setiap hari Jumat siang anak-anak pulang itu kami kombel. Kombel 1 2 3 jam gitu sampai habis sholat Jumat, kami teruskan kombelnya, kemudian nanti kami membuat jadwal setiap guru. Jadi sudah dijadwal siapa yang menyajikan materi tertentu, termasuk juga tentang cara mengoperasikan maupun penggunaan IT, itu kami ada kombelnya. Kombel itu kombel sekolah. Nah, di saat jam-jam tertentu guru tidak mengajar,
itu juga ada kombel pribadi, artinya mata pelajaran atau teman rumpun di dekatnya yang duduk di dekatnya itu sambil bertanya, ini kurangnya apa, ini seperti ini, kalau ini caranya bagaimana. Jadi rasa ingin tahu guru-guru itu udah luar biasa. Fasilitas sudah, meskipun minim, sudah kami fasilitasi, tinggal kami mengembangkan lagi supaya gurunya nanti bisa melangkah lebih cepat dan bisa mengajari siswa-siswa di kelas seperti itu. Oke, sangat luar biasa dengan adanya kombel. Tapi saya yakin dengan kombel tersebut pasti tidak berjalan mulus, Ya, pasti ada betul. tantangan. Nah, tantangannya seperti apa, Bu Fat? Tantangannya pada saat kombel ada aja guru yang tidak masuk mungkin gitu, jadi ada yang ketinggalan nanti gurunya. Terus tantangan lain mungkin ada guru yang kadang nggak paham atau merasa malu atau merasa dirinya tertinggal jauh, jadi tidak bertanya atau hanya bisik-bisik sama teman, nanti ajari saya ya. Nah, seperti itu tantangannya juga. Kemudian tantangan satunya lagi, ada guru yang kadang, maaf Bu, saya tidak membawa laptop, seperti itu juga tantangan. Dan itu insya Allah akan terus diingatkan setiap malamnya kombel, besok jangan lupa bawa laptop gitu. Jadi tidak ada kombel yang belajarnya menggunakan HP tapi menggunakan laptop. Nah, dengan adanya tantangan itu dengan ada beberapa tadi yang disampaikan, penyebab utama dari adanya tantangan itu sebenarnya apa sih dari teman-teman itu? Kalau menurut pengamatan saya, karena mereka tidak terbiasa. Tidak terbiasa membawa laptop ke sekolah, tidak terbiasa menggunakan laptop. Kemudian sudah berapa tahun ini mereka terbiasa dengan mungkin menggunakan komputer sekolah atau minta tolong teman membuatkan modul, membuatkan soal begitu ya. Jadi tidak terbiasa. Jadi merasa kadang laptopnya tertinggal lah atau mungkin seperti apa begitu. Cuman saya selalu ingatkan supaya laptop itu dibawa. Kita ini guru setiap hari harus bawa laptop. Apapun dengan laptop bisa kita kerjakan, mau bikin media, modul, mau cari materi dan lain-lain. Kalau misalnya kita tidak paham, kita bisa langsung tanya. Tapi kalau laptopnya ditinggal di rumah, masa kita mau pinjem komputer teman, komputer TU di sekolah tuh ada komputer punya TU. Iya. Udah, Bu Fatima udah tahu penyebab dari tantangan yang ada. Penyebab utamanya ya person lah ya, karena kalau secara kelompok tidak akan berjalan kombelnya dengan baik, tapi ini berjalan dengan baik. Nah, kira-kira rencana Bu Fatima atau langkah-langkah konkret apa yang Bu Fatima ambil dari mengatasi tantangan-tantangan yang tadi itu? Langkah konkret mengatasi tantangan ya. Mungkin jadwal pemateri kombel dan LK yang harus dikumpulkan saat itu juga. Mau tidak mau teman-teman tidak akan lupa kan membawa laptopnya. Kemudian LK-nya itu cenderung individu. Kalau LK-nya individu, otomatis kan mereka mau mengerjakan sendiri, tidak bergantung pada temannya. Secara tidak langsung akan melatih keterampilannya menggunakan IT. Kemudian nanti misalnya contoh nih, sekarang ada pembelajaran seperti menggunakan Gemini dan sebagainya. Mereka akan terus bisa berselancar menggunakan Gemini dan menggunakan mungkin kalau misalnya kita kumpulkan dalam bentuk spreadsheet gitu atau pakai Google Doc. Jadi sedikit demi sedikit menggiring teman-teman itu, begini loh Office, begini loh Google Workspace Education, seperti itu. Jadinya mereka sedikit tahu. Kalau mau mengisi LK sama-sama pakai Google Doc misalkan, kemudian guru satu mengisi, guru kedua mengisi di link yang sama. Mau tidak mau mereka menggunakan laptop, dan insya Allah lama kelamaan akan terbiasa seperti itu dan membawa perangkatnya. Kayaknya ide yang bagus itu Bu Fat, kalau memang di setiap ada kegiatan LK itu ada. Iya. Kira-kira itu punya peranan penting enggak dalam usaha peningkatan itu terhadap guru? Kalau peranan penting, saya yakin di setiap usaha guru, di setiap kita berusaha berubah dari yang zona nyaman ke
zona yang tidak nyaman versi teman-teman, versi guru gitu ya, sebenarnya itu adalah zona lebih baik. Saya kira itu pasti ada manfaatnya atau ada peningkatannya. Misalnya guru-guru tersebut nanti mau belajar hal yang lain, kan pasti bisa dari yang sedikit demi sedikit insya Allah akan berdampak lebih besar dari hal-hal yang kecil seperti itu. Saya yakin bisa itu. Iya, Bu Fatima udah tahu penyebabnya, udah tahu tantangannya, udah tahu langkah konkret yang akan diambil. Nah sekarang secara garis besarnya, secara umum sarana dan prasarana di SMK 15 sebenarnya seperti apa sih? Sarana, kalau tentang IT tadi kita fokusnya karena hari ini tentang IT ya. IT. Kalau tentang IT seperti yang saya sampaikan bahwa fasilitas laptop sudah diberikan, meskipun tidak semua laptop itu ada maksimal begitu ya, tapi normal dioperasikan. Kemudian internet wifi juga ada, namun wifi itu di sekitar Gresik Bandara VVIP ini memang belakangan sering error, jadi otomatis terkendala teman-teman. Kadang teman-teman kalau sudah wifi-nya nggak bisa, mau apa ini gitu, nggak ada internet, nggak ada jaringan, karena jaringan selain IndiHome pun juga putus seperti itu. Tapi itu sepertinya tidak mematahkan semangat mereka kok untuk terus belajar. Jadi saya sampaikan coba pindah ke temannya pakai flash disk kalau tidak bisa dikirim. Jadi tetap mengerjakan meskipun jaringannya sedang gangguan seperti itu. Dan misalnya selesai bisa coba contoh di print satu misalnya, atau ditampilkan di layar kalau tidak lagi mati lampu. Misalnya satu orang selesai mengerjakan sesuatu yang akan di-sharingkan, tampilkan di layar, baru dibahas sama-sama, diberi komentar seperti itu. Itu kayak bagus ya, buat setidaknya itu membangun kepercayaan diri teman-teman. Kepercayaan diri untuk mungkin berdiri di depan, berbicara di depan, betul sekali. Sehingga ya itu tadi kepercayaan dirinya tumbuh. Nah dengan kegiatan yang ada, dari semua sarana yang ada, walaupun masih minim, tidak maksimal, mungkin rencana-rencana, ada enggak rencana-rencana yang ingin dilakukan Bu Fat dalam minggu ini mengenai peningkatan itu tadi? Dalam minggu ini kalau peningkatan kualitas guru yang arahnya nanti ke peningkatan kualitas pembelajaran untuk mengakomodasi pembelajaran semua siswa, kan arahnya ke sana sesuai dengan rapor pendidikan yang kurang begitu ya dari SMP 15 ya. Dalam minggu ini kami yang jelas kobel pasti, terus menekankan ke teman-teman untuk PMM. Untuk terus melihat di PMM, ikut webinar. Kemudian dalam rencana bulan depan kami ada agenda IHT untuk mendatangkan narasumber, yang khususnya narasumber tersebut untuk memberi bimbingan dan latihan terkait nilai warna kuning pada rapor pendidikan. Secara tidak langsung ketika narasumber datang, teman-teman itu sudah lihai menggunakan IT-nya, karena dari sekarang udah terus dipacu seperti itu. Rencana yang bagus, saya rasa. Untuk kegiatan IHT tepatnya hari apa ya Bu Fat? Sudah ada jadwalnya? Kalau tanggal pasti belum ada, cuman rencananya mungkin minggu ketiga September. Karena minggu kedua September kami ada pengimbasan PSP seperti itu. Mungkin minggu ketiga, paling lambat mungkin akhir September lah. Kami akan susun kembali dengan teman-teman sekaligus pembelajaran atau mungkin materi apa yang benar-benar ingin kami dapatkan dari narasumber tersebut. Kira-kira untuk mendukung kegiatan Bu Fat dengan menjalankan IHT sehingga berjalan dengan lancar, efektif, efisien, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa mendukung Bu Fat dalam kegiatan ini? Mendukung untuk efektifnya IHT ya itu tadi kami akan diskusikan kembali skala prioritas yang dibutuhkan teman-teman apa, materi yang akan kami serap paling prioritas yang mana. Kemudian kami akan mungkin menghubungi pengawas, pembina, kemudian kira-kira siapa yang bisa menjadi narasumber untuk hal yang kami butuhkan. Kemudian nanti
di waktu yang tepat, mungkin tadi maksimal akhir September tadi, kami ingin mendapatkan sejenis IHT yang intinya di dalam itu ada workshopnya ya, artinya ada latihannya, ada LK-nya yang bisa membuat teman-teman di SMP 15 itu nanti bisa menjalankan, bukan hanya mendengarkan teorinya, tapi bisa langsung membuat dan bisa menerapkan ke siswa. Dan malah di IHT nanti saya menginginkan pemateri itu membuat rundownnya itu ada prakteknya. Jadi minta supaya 1, 2, 3 orang dari teman SMP 15 setelah mendapatkan materi dan latihan itu langsung praktek di kelas. Dan itu menurut saya jauh lebih berdampak. Effortnya pasti lebih tinggi ke teman-teman itu untuk berpacu supaya ketika nanti di akhir, mungkin hari kedua ditunjuk untuk praktek di kelas, kan mereka nggak tahu siapa yang akan ditunjuk. Jadi effortnya pasti lebih saya yakin itu akan lebih memacu mereka untuk terus berusaha, semangat dan bisa. Ya, benar sekali. Itu adalah langkah-langkah yang harus kita ambil sebagai untuk meningkatkan tindak lanjut dari IHT tersebut. Nah, itu harus terus dimonitoring bagaimana keberlangsungan kegiatan IHT, dampaknya seperti apa di kelas. Betul sekali. Mungkin saya nanti dari Bu Fatima saya minta memberikan informasi ke saya tentang hal tersebut, bagaimana upaya teman-teman mengimplementasikan kegiatan IHT yang sudah dilakukan di kelas. Apakah memang benar-benar itu berdampak ke anak-anak, berdampak ke guru, atau bagaimana? Seperti itu. Oke, siap. Jadi nanti setidaknya kita semua, mungkin saya sebagai pimpinan di sana, kemudian pengawas pembina, mungkin pada saat praktek saat IHT kan kita bisa melihat sejauh mana nanti kan ada refleksinya dari pihak pemateri nanti untuk di kelas, observasi periode Juni Desember nanti akan terus dilihat bagaimana observasinya diterapkan tidak di. Saya kira di akhir September itu kalau misalnya baru IHT, baru observasinya di awal Oktober kan masih aman kan? Ya, jadi nanti teman-teman yang sudah diambil sampel untuk praktek saat IHT akan saya minta untuk bagaimana dampaknya di kelas saat observasi gitu. Dan bagaimana perkembangan formatif dari siswa-siswanya. Iya. Saya antusias dengan kegiatan itu. Saya menunggu apakah benar itu nanti akan dilakukan, dan mudah-mudahan sih dilakukan supaya menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kemudian kan memang kita implementasinya ke kelas gitu supaya berdampak ke murid-murid kita. Mudah-mudahan komitmen dari Bu Fatima untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP 15 signifikan dengan upaya-upaya yang dilakukan selama ini. Ya, berharapnya tidak berharap banyak, tetapi berharap bahwa ada perubahan, ya, ada perubahan dari semua yang kita lakukan. Terima kasih Bu Fat untuk hari ini. Mungkin doa yang utama yang saya berikan, semoga kita semua sehat. Apa yang kita lakukan insya Allah murni untuk pendidikan anak-anak kita. Oke, makasih ya, Ya, udah terima kasih, bercerita Bu banyak. Fitra.